Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang struktur kontrol percabangan dalam bahasa Pascal. Oke, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana memecahkan beberapa kasus dengan menggunakan struktur percabangan. Jadi di sini saya sudah mencari beberapa contoh soal yang nantinya kita akan pecahkan soal-soal ini dengan menggunakan struktur percabangan dengan bahasa Pascal tentunya. Nah, di sini saya sudah siapkan aplikasinya, yaitu kita pakai Free Pascal. Nah, kemudian soal yang akan kita pecahkan yaitu pertama kita akan memecahkan soal struktur percabangan if then dengan satu kondisi. Jadi nanti soalnya yaitu menentukan bilangan genap. Jadi maksudnya di program ini nanti ketika user menginputkan suatu bilangan, jadi nanti programnya akan mendeteksi bilangan itu apakah bilangan genap. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung coba mempraktekannya. Pertama, kita di struktur Pascal sendiri kan ada judul, sebenarnya opsional sih, tapi kita akan tuliskan saja. Misalnya program if then. Kemudian saya akan memakai unit CRT untuk mengaktifkan fungsi-fungsi nanti yang akan saya pakai. Kemudian saya akan mendeklarasikan variabel A dengan tipe data integer. Jadi variabel A ini nanti akan menyimpan bilangan yang diinputkan oleh user nanti. Kemudian bagian statement diapit oleh begin dan end. Jadi di sini saya asumsikan bahwa teman-teman sudah mengerti struktur penulisan program dengan menggunakan bahasa Pascal. Seperti itu, seperti cara menuliskan identifier itu seperti apa. Jadi saya asumsikan bahwa kalian sudah mengerti. Kemudian di sini kita akan meminta inputan dari keyboard dengan standar output yaitu read misalnya read variabel A. Jadi inputannya nanti akan disimpan dalam variabel A. Kemudian, nah di sini kita akan tuliskan percabangannya, yaitu if jika variabel A kan kita akan menentukan bilangan genap. Jadi bilangan genap itu kan dikatakan bilangan genap jika dia itu ketika dibagi 2 dia habis. Ketika dibagi maksudnya ketika dia dibagi 2 dia memberikan sisa bagi 0. Jadi kita pakai operator yaitu benar banget kita pakai modulus 2 berarti 0 kan ya. Ketika A modulus 2 sama dengan 0, maka itu then. Nah, aksi yang dijalankan yaitu write dia akan menampilkan kalimat bilangan genap. Seperti itu. Nah, karena dia ini struktur percabangan dengan satu kondisi, berarti kita hanya menggunakan if dan then. Kita kasih read case supaya nanti layarnya akan tertahan selama belum ada inputan dari user. Nah, kita coba compile. Kita beri nama dulu program 1 gitu aja.
Nah, dia total errors-nya 0, berarti kita bisa run. Nah, misalnya kita inputkan 2. Nah, dia terdeteksi sebagai bilangan genap. Kita coba, misalnya kita inputkan bilangan 1. Dia tidak akan menampilkan apa-apa karena memang ini hanya satu kondisi, berarti ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa, seperti itu. Nah, berarti kita sudah memecahkan soal, yaitu tentang menentukan bilangan genap. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya kan kita udah berhasil menyelesaikan masalah bagaimana membuat program untuk menentukan bilangan itu bilangan genap. Nah, untuk di kasus yang menggunakan dua kondisi ini, kita akan membuat program untuk menentukan bilangan genap dan ganjil. Jadi, ketika user menginputkan suatu bilangan, jadi nanti bisa terdeteksi dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, untuk membuatnya, kita tinggal teruskan saja program kita yang sebelumnya, karena ini saling melengkapi. Jika program yang satu kondisi tadi itu kita menggunakan struktur if then, maka di dua kondisi ini kita menggunakan struktur if then and dan else. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan aja. Kan jika kondisi pertama ketika A mod 2 sama dengan 0 ini dia kondisinya terpenuhi, maka statement write bilangan genap ini akan dilaksanakan. Nah, kemudian ketika dia tidak terpenuhi, maka kita menggunakan else. Kemudian aksi yang dilakukan yaitu write, berarti dia akan menampilkan kalimat bilangan ganjil. Dan jangan lupa kita berikan read key untuk menahan layarnya. Jangan lupa bahwa di dalam struktur if then else itu, statement sebelum else itu tidak diperkenankan untuk menggunakan tanda titik koma. Oke, sekarang programnya seperti ini. Kita coba compile. Sudah tidak ada error, kemudian kita run. Kita misalnya coba masukkan angka 3. Berarti dia terdeteksi sebagai bilangan ganjil. Kita coba run lagi. Kita inputkan angka 2. Dia terdeteksi sebagai bilangan genap. Nah, jadi ketika if A mod 2 sama dengan 0, jika kondisi A mod 2 sama dengan ini terpenuhi, maka aksi write bilangan genap ini akan dilaksanakan. Ketika dia tidak terpenuhi, maka akan dilempar ke else dan statement bilangan ganjil akan dilaksanakan seperti itu. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke percabangan yang ketiga, yaitu percabangan yang dengan kondisi lebih dari dua kondisi. Jadi di sini saya udah punya kasus, yaitu untuk menentukan indeks nilai siswa. Jadi gini, jika nilai ujiannya itu lebih besar sama dengan 80, maka dia akan dapat indeks nilai sama dengan A. Kemudian jika nilainya lebih besar sama dengan 70 atau kurang dari 80, maka dia nanti dapat indeks nilai B. Terus selanjutnya seperti yang tertera seperti ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja. Di sini saya udah bikin judul programnya, terus
Saya juga sudah deklarasi variabel, sama saya sudah menuliskan begin dan end untuk mengapit statementnya. Nah, sekarang kita mulai aja. Pertama, kita ingin menampilkan misalnya write length, masukkan nilai Anda gitu. Kita pakai write aja supaya nanti inputannya di baris yang sama dengan kalimat masukkan nilai. Kemudian kita minta masukan dari keyboard read A untuk menyimpan nilainya nanti. Nah, kemudian di sini kita akan tulis struktur percabangannya. Jadi pertama if, kita lihat dulu di sini jika nilai ujiannya lebih besar sama dengan 80. Jadi if A lebih besar sama dengan 80, then pernyataannya yaitu write index sama dengan tulis aja di sini A, kemudian if then else. Ini yang perlu diingat, statement di sini tanpa titik koma karena di step selanjutnya ada else. Kemudian if A if nilai ujian lebih besar sama dengan 70 dan kurang 80. If A lebih besar sama dengan 70, kita kasih kurung N A kurang 80 then kemudian pernyataannya write index sama dengan B. Kemudian else lagi, else if A lebih besar, ini A-nya lebih besar sama dengan 70. Di sini A-nya lebih besar sama dengan 55 dan A kurang 70, maka then write index sama dengan C. Kemudian else nilai jika A lebih besar sama dengan 40 and A kurang 55, then write index dengan D.
Kemudian yang terakhir ini, di sini kurang if. Jadi else. Yang terakhir kita pakai else. Kemudian else write index sama dengan kemudian di sini kita kasih read key supaya nanti layarnya nggak cuma sekedip gitu ya tayangnya. Jadi di sini ada beberapa kondisi ketika dia i-nya lebih besar sama 80, kemudian i-nya lebih besar sama dengan 70, n. Kenapa kita pakai n? Karena dia ini untuk mendefinisikan nilai yang berada di antara sama dengan 70 dan kurang 80 gitu. Kita coba compile. Sudah tidak ada error, kemudian kita run. Masukkan nilai Anda, misalnya nilainya 55. Berarti dia dapat indeksnya C, seperti itu. Kita teliti apakah dia sudah benar. Jika dia nilainya 55, ini benar ya? Nilai ujiannya lebih besar dari 55 kurang 70, dia nanti dapat indeks nilainya C. Seperti itu. Kita coba lagi. Kalau misalnya dia dapat 100, dia dapat indeksnya A. Gitu. Kalau misalnya kita inputkan nilainya minus 10 gitu, dia dapat indeksnya E ya, karena dia di sini nilai ujiannya kurang 40, maka dia nanti indeks nilainya sama dengan E. Kayak gitu. Jadi ini tadi, jadi kita sudah memecahkan masalah dengan menggunakan struktur percabangan lebih dari 2 kondisi. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan memecahkan masalah atau memecahkan persoalan menggunakan struktur percabangan case of dengan menggunakan bahasa Pascal. Nah, saya sudah memilih-milih soal-soal, kemudian saya putuskan untuk mengambil soal ini, yaitu yang kedua, menentukan bilangan ganjil genap. Ini juga sama waktu kita menyelesaikan masalah menggunakan percabangan if then else kan ya. Nah, sekarang kita langsung aja kita selesaikan permasalahan ini. Saya akan menyelesaikan masalah yang menentukan bilangan ganjil genap terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah mendeklarasikan judul program, kemudian nama unit, kemudian dan juga variabelnya. Di sini kita kan butuhnya cuma satu variabel cukup ya, variabel. Jadi di sini saya sudah mendeklarasikan variabel A dengan tipe datanya integer. Jadi kan nanti kita butuh inputan angka. Terus kemudian program akan mendeteksi itu nanti termasuk bilangan ganjil atau genap. Jadi cukup satu variabel aja. Nah, di sini statementnya juga sudah saya update dengan begin dan end. Kemudian di sini saya juga sudah memakai fungsi clear screen untuk membersihkan layarnya. Kemudian kita langsung aja, kita ingin meminta inputan dari keyboard. Kita pakai
standar output rate, kemudian variabelnya. Nah, di sini kita akan mulai dengan struktur percabangannya menggunakan case. Jadi, dia nanti ketika variabel A ini ketika dimodulus dengan 2, kemudian memberikan sisa bagi 0, maka dia akan memberikan tampilan bahwa bilangan itu bilangan genap. Nah, ketika dia sisa baginya itu 1, maka dia akan dideteksi sebagai bilangan ganjil. Kemudian di struktur case of di Pascal ini selalu diakhiri dengan n, titik, koma. Kemudian saya akan memanggil readk supaya layarnya tertahan sampai ada inputan. Kita coba compile. Sudah 0 error, sekitaran. Udah. Kita misalnya masukkan angka 9. Nah, dia terdeteksi sebagai bilangan ganjil. Karena 9 dimodulus 2 kan sisa baginya 1. Berarti dia termasuk bilangan ganjil. Coba kita masukkan 6. Dia sebagai bilangan genap. Kayak gitu. Jadi, seperti itu. Nah, ini kita sudah menjawab soal yang menentukan bilangan ganjil genap. Kemudian kita akan